Planetary Crisis, pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Seluruh dunia menghadapi 3 krisis pangan yang krusial bagi masa depan kehidupan di bumi. Nah, yang pertama itu perubahan iklim. Selanjutnya keanekaragaman hayati dan polusi. Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan energi, industri, dan pertanian yang menyebabkan peningkatan kekeringan, banjir, dan penurunan keanekaragaman hayati. Yang kedua, polusi, terutama pencemaran udara yang menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahunnya. Yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Akibatnya dari berbagai faktor seperti pemburuan berlebihan dan pengunduran hutan, mengancam pasokan makanan dan akses ke air bersih. Pencemaran laut merupakan masalah serius yang melibatkan masuknya partikel kimia, limbah industri pertambangan di lepas pantai, eutrofikasi, tumpukan sampah, dan eksploitasi iklan ke dalam laut. Ini mengancam ekosistem laut dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mencegah dan mengurangi pencemaran laut dengan mengontrol pembuangan limbah industri, memperhatikan aktivitas pertambangan di lepas pantai, mengurangi penumpukan sampah, dan mengatur eksploitasi ikan dengan bijaksana. Menurut Wahyono et al. 2020, dampaknya terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu terhadap kehidupan biota laut, kualitas air tanah, kesehatan, dan estetika lingkungan. Strategi pengendalian. Yang pertama, pengelolaan sampah pesisir dan laut. Pengelolaan sampah di pantai sangatlah penting karena pantai merupakan salah satu ekosistem yang rentan terhadap pencemaran oleh sampah plastik dan sampah lainnya. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam pengelolaan sampah di pantai. Yang pertama, pengelolaan sampah itu mengumpulkan sampah-sampah yang tersebar di pantai yang biasa dilakukan secara manual seperti memungut menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti jari mengumpul sampah. Yang kedua, daur ulang sampah yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik atau logam yang diproses lebih lanjut untuk dijadikan bahan baku baru. Daur ulang sangat penting dalam pengelolaan sampah karena dapat mengurangi jumlah yang masuk ke lingkungan. 2. Teknologi ramah lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran, terdapat berbagai macam teknologi ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran di berbagai sektor, termasuk pengolahan sampah, energi, transportasi, dan industri. Berikut adalah beberapa contoh teknologi ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran. Yang pertama, sistem pengelolaan air limbah berbasis tanaman. Teknologi ini menggunakan tanaman tertentu seperti eceng gondok atau tumbuhan air lainnya untuk membersihkan air limbah dari bahan pencemar seperti logam berat, zat organik, dan nutrien berlebih. Sistem ini tidak efektif dalam membersihkan air limbah, tetapi juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, ada energi matahari. Teknologi ini memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik atau panas. Penggunaan energi matahari dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca. Panel surya dan kolektor panas matahari adalah contoh teknologi yang menggunakan energi matahari secara efisien. 3. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir menjadi sangat penting karena ekosistem ini memiliki peran yang vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menyediakan sumber daya alam yang penting bagi manusia, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi ekosistem pesisir. Yang pertama, konservasi habitat, identifikasi, perlindungan, dan pemilihan habitat alami seperti hutan bakau, terumbu karang, penelamun, dan lahan basah lainnya yang menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir. Yang kedua, pengendalian pencemaran. Melakukan pengurangan limbah industri, domestik, pertanian, dan maritim yang dapat merusak kualitas air dan tanah di wilayah pesisir. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat lokal, dan perilaku industri terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir melalui program edukasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran lingkungan. 1. Contoh-contoh implementasi strategi pengendalian dan berbagai negara atau organisasi. Yang pertama ada Amerika Serikat, penanganan limbah B3. Amerika Serikat menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun atau B3. Yang kedua ada Uni Eropa, langganan plastik sekali pakai, mengambil langkah besar dengan melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti bahan-bahan yang menggunakan bahan plastik. Yang ketiga ada Singapura, pengelolaan air bersih. Mereka mengimplementasikan teknologi canggih seperti sistem desalinasi air laut, daur ulang air limbah, dan pengelolaan drainase yang baik untuk mengatasi keterbatasan sumber air bersih di negaranya. Pertama, langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu, pemerintah, dan organisasi. Yang pertama ada individu, yaitu dengan cara mengelola sampah, konservasi air, edukasi lingkungan. Yang kedua ada pemerintah, yaitu melakukan penegakan regulasi lingkungan, pengelolaan zonasi,
monitoring lingkungan, pemberian insentif, dan kampanye edukasi dan kesadaran. Ketiga, ada organisasi, yaitu dengan mengadakan praktik bisnis berkelanjutan, kemitraan dengan komunitas lokal, inovasi teknologi, dan pelaporan lingkungan. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan lingkungan di pesisir laut dengan cara yang pertama ada edukasi dan kesadaran lingkungan, kampanye pendidikan lingkungan di sekolah. Di sini kami memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana agar masyarakat bisa berperan aktif dalam mengatasi masyarakat lingkungan yang ada di pesisir laut? Yang pertama, hanya membuat spanduk tentang kebersihan. Yang kedua, menunggu masyarakat mempunyai kesadaran sendiri. Yang C, melakukan kampanye dan langsung mengajak warga untuk membersihkan dan merawat sekitar pantai. Pertanyaan kedua ada, apa yang menjadi penyebab utama pencemaran laut dalam konteks triple planetary crisis? A. Meningkatkan kesadaran lingkungan. B. Penurunan konsumsi plastik. C. Aktivitas manusia seperti limbah industri dan sampah plastik. Dan D. Menurunkan aktivitas pemanasan global. Thank you. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Jeffy Kidelekta, Imelda Kristina Sindango, dan Raja Olivia Erika Ramadhani.